Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jangan lupa sebelum belajar selalu berdoa. Kali ini kita ketemu lagi dalam Matematika kelas 5 semester 1. Kita akan belajar tentang KD 3.1 menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Kita mulai dengan melanjutkan dari materi pada minggu sebelumnya, yaitu sekarang ke poin F, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Yang pertama, mengenal bilangan desimal. Jadi sebelum kita melakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan, kita mengenal bilangan desimal itu apa sih? Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan yang penulisannya dipisahkan oleh tanda koma, yaitu tanda koma itu kemudian disebut sebagai koma desimal. Contohnya, nah di sini ada bilangan 567,123. Kita lihat bilangan di sebelah kiri tanda koma ini adalah bilangan bulat. Sedangkan bilangan di sebelah kanan tanda koma ini adalah bilangan desimal. Dan koma ini disebut sebagai koma desimal. Kita lihat nilai bilangan bulat. Yang paling belakang ini bilangan 7 adalah bilangan satuan. 6 ini menempati posisi bilangan puluhan, sedangkan 5 menempati posisi bilangan ratusan. Sedangkan yang di sebelah kanan tanda koma, bilangan 1 itu adalah bilangan persepuluhan atau 1/10. Bilangan 2 menempati posisi bilangan perseratusan atau 1/100. Sedangkan bilangan 3 menempati posisi bilangan perseribuan atau 1/1000. Jadi semakin ke kanan menjadi 1/10 lebih kecil. Jadi kalau bilangan desimal ini semakin ke kanan nilainya semakin kecil. Jadi teacher ulangi sekali lagi anak-anak. Jadi bilangan desimal itu bilangan yang letaknya di sebelah kanan tanda koma. Sedangkan di sebelah kiri tanda koma adalah bilangan bulat. Dan bilangan ini adalah bilangan pecahan desimal karena di sini mengandung nilai bilangan pecahan desimal. Kita lanjutkan. Yang kedua, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Cara menjumlahkan pecahan desimal sebagai berikut. Ini berlaku juga untuk mengurangkan ya anak-anak. Yang pertama, posisikan nilai tempat satuan lurus dengan satuan. Persepuluhan lurus dengan persepuluhan. Perseratusan lurus dengan perseratusan dan seterusnya. Yang kedua, lakukan penjumlahan atau pengurangan seperti kamu menjumlah atau mengurangkan bilangan bulat secara bersusun ke bawah. Yang ketiga, posisi tanda koma pada penjumlahan atau pengurangan harus tetap lurus, tidak boleh bergeser. Kita lihat contohnya. Contoh 1. 1,234 ditambah 567,8. Langkah pertama adalah luruskan satuan dengan satuan atau luruskan semua tanda koma. Kita lihat. Nah, bilangan 1 ini adalah bilangan bulat. Sedangkan 234 adalah bilangan desimal. Bilangan 567 adalah bilangan bulat. Sedangkan 8 adalah bilangan desimal. Sehingga nilai satuan pada bilangan bulat kita luruskan dengan satuan. Ini ya, 1 ini adalah bilangan bulat satuan dan 7 adalah bilangan bulat satuan. Dan koma harus lurus letaknya.
Kemudian 2 ini adalah bilangan persepuluhan dan 8 juga bilangan persepuluhan posisinya. Sehingga dia juga harus lurus. Intinya koma ini harus lurus. Jika komanya lurus, maka secara otomatis bilangan bulat ini juga akan lurus dengan masing-masing posisi yang sama, yaitu satuan lurus satuan, puluhan lurus puluhan, ratusan lurus ratusan. Demikian juga dengan bilangan desimal. Sepersepuluhan akan lurus dengan sepersepuluhan, seperratusan akan lurus dengan seperratusan, dan seterusnya. Kemudian, langkah kedua, semua digit yang kosong diisi dengan 0. Digit itu mana ini? Di sini ya, ini kosong diisi dengan 0. Contohnya ini. Nah, yang berwarna merah ini adalah nilai 0 yang kita isi untuk mengisi digit yang kosong. Jadi 1 menjadi 001,234. 567,8 menjadi 567,800. Ingat ya anak-anak, nilai 0 di sebelah kiri bilangan bulat itu tidak merubah nilai bilangan bulat itu sendiri. Dan nilai 0 di sebelah kanan bilangan desimal juga tidak akan merubah nilai bilangan desimal itu sendiri. Kemudian langkah ketiga, lakukan penjumlahan sama seperti penjumlahan susun biasanya, yaitu seperti ini. 4 ditambah 0, 4, 3 ditambah 0, 3, 2 ditambah 8, 10 ditulis 0, nyimpan 1, kemudian 1 ditambah 7, 8 ditambah simpanan tadi 1 menjadi 9. 0 ditambah 6, 6, 0 ditambah 5, 5. Sehingga 1,234 ditambah 567,8 sama dengan 569,034. Paham? Kita lanjutkan. Contoh 2. 12,345 dikurangi 6,78. Langkah yang pertama, luruskan satuan dengan satuan atau luruskan semua tanda koma. Seperti ini, jadi komanya harus lurus. Langkah kedua, semua digit yang kosong diisi dengan 0 sama dengan tadi. Ini ya, diisi dengan 0 yang berwarna merah ini. Kemudian langkah ketiga, lakukan pengurangan sama seperti pengurangan susun biasanya. Nih, 12,345 dikurangi 06,780 berarti 5 dikurangi 0, 5. 4 dikurangi 8 tidak bisa sehingga pinjam ketiga menjadi 14 dikurangi 8 ada 6. Ini tinggal 2, 2 dikurangi 7 tidak bisa sehingga pinjam ke sini menjadi 12 dikurangi 7 ada 5. Ini 1. Karena tadi sudah dipinjam oleh 3 ya. Jadi 1 dikurangi 6 tidak bisa sehingga pinjam di sini menjadi 11 dikurangi 6 ada 5. Jadi 12,345 dikurangi 6,78 sama dengan 5,565. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah poin G, menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pecahan. Di sini akan teacher sajikan dalam contoh soal HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skills. Contoh soal 1. 3 truk tangki penuh air akan didrop di suatu daerah yang sedang dilanda kekeringan. Truk pertama memiliki kapasitas 4,25 meter kubik. Truk kedua 2.500 liter dan truk ketiga 5.500 desimeter kubik. Berapa liter air yang didrop di daerah tersebut? Karena di sini pertanyaannya adalah berapa liter sehingga meter kubik dan desimeter kubik kita jadikan liter. Jawabnya
4,25 meter kubik itu sama dengan 4.250 liter. Sedangkan 5.500 desimeter kubik itu sama dengan 5.500 liter. Kita lihat satuan volume ya anak-anak. Ingat di sini bahwa ini adalah satuan volume di mana jika turun satu tangga akan dikali 1000 dan jika naik satu tangga akan dibagi 1000. Karena meter kubik menuju liter ini adalah turun satu tangga sehingga dikalikan 1000. Jadi 4,25 sama dengan 4.250. Sedangkan desimeter kubik itu nilainya sama dengan liter, sehingga nilainya tidak berubah. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Jadi, setelah semuanya menjadi liter, kita tinggal menjumlahkan, yaitu 4.250 liter ditambah 2.500 liter ditambah 5.500 liter sama dengan 12.250 liter. Kita menuju soal kedua. Sebuah taman memiliki luas 300 meter kubik yang seperempat bagian berisi kebun anggrek, seperlima bagian arena bermain anak, dan sisanya untuk kolam ikan. Berapa luas kolam ikan pada taman tersebut? Jawabnya, yang pertama, kita tambahkan dulu jumlah dari luas kebun anggrek dan arena bermain anak, yaitu 1/4 ditambah 1/5 itu sama dengan 9/20. Jangan lupa untuk menyamakan penyebutnya gunakan KPK. Kemudian, satu bagian utuh taman itu nilainya 20/20. Jadi kalau sesuatu yang utuh, yang nilainya 1, itu adalah pembilang dan penyebutnya sama, yaitu dengan nilai luas taman itu 300 meter persegi. Jadi bagian kolam ikan, jadi kita mencari dulu bagian kolam ikan itu seberapa bagian gitu ya anak-anak sebelum kita mencari luasnya. Jadi bagian kolam ikan itu adalah 20/20 dikurangi 9/20. 9/20 asalnya dari sini. Sama dengan 11/20. Sehingga luas kolam ikan adalah 300 meter persegi kali 11/20 sama dengan 165 meter persegi. Jadi bagian dari kolam ikan itu dikalikan luas keseluruhan taman. Hasilnya adalah 165 meter persegi. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Sebidang tanah ditanami berbagai macam tanaman, yaitu 2/3 bagian ditanami jagung, 1/4 bagian ditanami ketela pohon, dan sisanya ditanami sayuran seluas 500 meter persegi. Berapa luas tanah itu secara keseluruhan? Kalau tadi luas tanah keseluruhan diketahui, sekarang luas tanah keseluruhannya tidak diketahui. Lalu bagaimana caranya? Jawabnya, yang pertama sama seperti tadi ya anak-anak. Kita jumlahkan dulu bagian yang ditanami jagung dengan bagian yang ditanami ketela pohon, yaitu 2/3 ditambah 1/4 itu sama dengan 11/12. Jadi yang ditanami jagung dan ketela pohon itu jumlahnya 11/12. Lalu, satu bagian utuh sebuah tanah ini adalah 12/12. Seperti yang teacher tadi katakan, bahwa jika pembilang dan penyebut itu nilainya sama, maka nilainya sama dengan 1. Nah, bagian yang akan ditanami sayur adalah 12/12 dikurangi 11/12 sama dengan 1/12. Jadi sebelum kita mencari luas keseluruhan tanah, kita ketahui dulu luas bagian yang akan ditanami sayur, yaitu 1/12. Kemudian yang akan ditanami sayur, kalau begitu 1/12 dengan nilai luasnya 500 meter persegi. Jadi
1/12 dari keseluruhan tanah itu nilainya 500 meter persegi, yaitu yang akan ditanami sayuran. Lalu berapa luas tanah secara keseluruhan? Caranya, jadi luas keseluruhan tanah adalah karena yang diketahui luasnya adalah yang akan ditanami sayur, maka bagian dari yang ditanami sayur ini kita balik. 1/12 dibalik menjadi 12/1 kali luas yang ditanami sayur 500 meter persegi sama dengan 6.000 meter persegi. Jadi luas tanah itu secara keseluruhan adalah 6.000 meter persegi. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Contoh soal 4. Dua tukang mengajukan penawaran untuk mengerjakan pengecatan sebuah gedung. Tukang A sanggup menyelesaikan pengecatan seluruh gedung dalam waktu 40 hari. Tukang B sanggup mengerjakan pekerjaan yang sama selama 24 hari. Pemilik gedung menginginkan mereka bekerja sama sehingga waktu pengecatan dapat diselesaikan secara cepat. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengecatan gedung tersebut jika dikerjakan oleh kedua tukang itu? Jawabnya yaitu ini sudah masuk materi perbandingan ya anak-anak, tapi tetap melibatkan bilangan pecahan. Nah, caranya waktu yang disanggupkan oleh tukang A itu dikalikan dengan waktu yang disanggupkan tukang B, sehingga 40 kali 24 per waktu yang disanggupkan oleh tukang A ditambah waktu yang disanggupkan oleh tukang B, yaitu 40 ditambah 24, sama dengan 960 per 64 sama dengan 15. Jadi pengecatan gedung itu akan selesai selama 15 hari. Sekarang tugas buat kalian. Yang pertama, mengerjakan halaman 23 sampai 24, nomor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Yang kedua, dikerjakan di buku tulis dan ditulis caranya. Tidak boleh langsung jawaban. Yang ketiga, difoto yang terlihat namanya, kemudian disetor, dikirim ke WA Teacher Tika. Itu saja pertemuan kali ini anak-anak. Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa yang teacher sampaikan. Jika kalian masih mengalami kesulitan, boleh langsung menghubungi teacher. Nah, tetap semangat, tetap jaga kebersihan, rajin beribadah, rajin membantu orang tua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.